A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan materi kajian surah kita yang insya Allah akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada pertemuan kita pada kali hari ini kita akan melanjutkan kajian surah kita, masuk kepada bab kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Itu makanya hari Senin disunahkan dalam agama Islam untuk puasa di hari Senin setiap pekannya. Kemudian ulama berkata bahwa Rasulullah lahir pada hari Senin setelah 2 malam berlalu dari bulan Rabiul Awal. Ada juga yang berpendapat pada malam ke-8-nya, tetapi ada juga yang berpendapat pada malam ke-10-nya. Sedangkan ulama yang lain ada yang juga yang berpendapat pada malam ke-12-nya. Sedangkan ulama yang lainnya juga ada yang berpendapat bahwa beliau dilahirkan di bulan Ramadan. Namun pendapat ini tidaklah kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada, baik di rumah maupun di tempat kerja dan lain sebagainya, bahwa kelahiran Rasulullah pada hari Senin itu dikatakan Rasulullah lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Hari Senin kelahiran Rasulullah juga dikatakan oleh ulama berkenaan dengan hari Senin adalah Rasulullah diangkat menjadi nabi juga hari Senin. Rasulullah berhijrah dari Mekah juga pada hari Senin. Sedangkan Rasulullah memasuki Madinah juga pada hari Senin, dan Rasulullah meninggal dunia juga pada hari Senin. Peristiwa Rasulullah itu dikenal dengan tahun gajah, yakni 50 hari sesudahnya. Ada juga yang berpendapat 58 hari sesudahnya. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat 10 tahun sesudahnya. Pendapat lain dari ulama ada juga yang mengatakan 30 tahun setelah perang gajah. Dan ada juga yang berpendapat 40 tahun sesudahnya. Yang jelas, yang benar, beliau dilahirkan pada tahun gajah tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada, baik di rumah maupun di tempat kerja atau di mana saja berada, ayah beliau wafat ketika beliau masih di dalam kandungan ibunya. Ada juga yang berpendapat beberapa bulan setelah kelahiran beliau, dan ada juga yang berpendapat 1 tahun, dan ada juga yang berpendapat 2 tahun setelah kelahiran beliau. Tetapi pendapat yang paling populer adalah yang pertama, yaitu ayah beliau wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Setelah itu beliau disusukan di kalangan Bani Sa'ad. Yang menyusui beliau adalah Halimah As-Sa'diyah sebagaimana yang diriwayatkan pada sanad yang sahih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu beliau tinggal di kalangan Bani Sa'ad. Beliau dalam penyusuan Halimah Sa'diyah selama 40 tahun.
selama 4 tahun, selama 4 tahun. Dalam berada beliau bersama Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad, terjadi kejadian bahwa ada beliau dibelah oleh malaikat di kampung Bani Sa'ad tersebut. Akhirnya karena Halimah Sa'diyah merasa takut terjadi apa-apa terhadap anak susuannya ini, maka beliau mengembalikan Muhammad kecil ini ke pangkuan ibunya. Akhirnya dikembalikanlah dia kepada ibunya. Beliau dibawa oleh ibunya ke kota Madinah setelah berada di pangkuan ibunya, karena paman-paman beliau dari pihak ibunya tinggal di sana. Si ibu Aminah ini akhirnya meninggal dunia di Abwa saat ia sedang pulang ke kota Makkah. Saat itu beliau baru berumur 6 tahun 3 bulan 10 hari. Ada yang berpendapat bahwa beliau baru berumur 4 tahun. Abwa itu adalah sebuah perkampungan yang masih termasuk wilayah dari Madinah, ya. Wilayah teritorial dari Madinah. Jarak Abwa ke Juffah sejauh 23 mil. Ada yang menyatakan bahwa Abwa adalah sebuah gunung di sisi kanan arah, terletak di sebelah kanan bagi yang memasuki Makkah dari arah Madinah. Di sana terdapat sebuah negeri yang dinisbatkan kepada gunung ini. Di Abwa terdapat makam Aminah, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Imam Muslim, dalam sahihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku. Ia tidak mengizinkanku, dan aku meminta izin kepadanya untuk berziarah ke makamnya. Ia mengizinkanku. Juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke makam ibu beliau. Beliau lalu menangis dan membuat orang di sekitar beliau menangis. Beliau bersabda, aku meminta izin kepada Rabbku untuk memohon ampunan bagi ibuku. Ia tidak mengizinkanku, dan aku meminta izin kepadanya untuk berziarah ke makamnya, maka ia mengizinkanku. Dalam sirah diceritakan pada saat Rasulullah melewati Abwa untuk pergi ke kota Makkah pada tahun penaklukan atau futuh kota Makkah tersebut, beliau meminta izin kepada Rabbnya untuk menziarahi kuburan ibunya. Beliau pun diberikan izin. Lalu beliau menangis dan menyebabkan orang-orang di sekitar beliau turut menangis. Saat itu beliau bersama 1000 orang yang mengenakan penutup kepala dari besi. Saat ibu beliau wafat, beliau kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Yakni siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah mantan budak beliau yang beliau dapatkan sebagai warisan dari ayahnya. Lalu beliau dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib saat usia beliau mencapai 8 tahun. Saat usia beliau berumur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Si kakek berpesan agar beliau dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena Abu Thalib adalah saudara kandung dari ayah beliau Abdullah. Kakeknya menunjuk Abdul Muthalib untuk selanjutnya mengasuh Rasulullah SAW karena beberapa keutamaan dari Abu Thalib dibanding saudara-saudara lainnya. Sedangkan Abu Thalib juga memiliki abangnya yang terbesar yaitu Al-Haris atau saudara-saudara yang lainnya yang kaya seperti Abbas atau Abu Lahab dan beberapa saudara-saudara lainnya. Ternyata apa yang ditentukan oleh kakeknya Abdul Muthalib itu adalah tepat, karena si pamannya setelah itu betul-betul memelihara beliau sebaik mungkin, bahkan melakukan pembelaan terhadap beliau saat beliau diutus atau diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul dengan sekuat tenaga. Hanya saja sang paman masih tetap dalam kemusyrikannya sehingga pamannya mati. Akhirnya
Allah memberikan keringanan siksa terhadap paman beliau berkat doa Rasulullah kepada pamannya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Suatu hari pamannya mengajak beliau ke negeri Syam dalam urusan bisnis. Saat itu beliau masih berumur 12 tahun. Itu dilakukan pamannya karena demikian sayangnya sang paman terhadap beliau, karena tidak ada yang bisa merawat beliau andai beliau ditinggal di kota Makkah. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sebuah hadis yang berkenaan dengan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang paman dan teman-temannya ikut berangkat dalam misi perdagangan ke negeri Syam. Dalam perjalanan sempat melihat beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah yang terlihat pada diri Rasulullah SAW, sehingga menyebabkan si paman bertambah motivasinya merawat beliau. lebih bersemangat dari sebelumnya, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Di antara kisah yang bisa saya sebutkan adalah kisah awan yang menaungi beliau. Kemudian kisah pepohonan yang menjadi miring untuk melindungi beliau dengan keteduhannya ketika beliau sedang beristirahat. Juga kabar gembira yang disampaikan oleh seorang pendeta yang bernama Buhairah tentang tanda-tanda kenabian pada diri beliau. Yang kemudian pendeta ini memerintahkan agar pamannya Abu Thalib segera menyembunyikan dan membawa pulang Rasulullah SAW kembali ke Mekah sebelum diketahui oleh orang-orang Yahudi. Pamannya diminta oleh pendeta Buhairah untuk pulang segera membawa beliau agar tidak dilihat oleh orang-orang Yahudi yang nanti bisa memperlakukan anak kecil Muhammad ini dengan perlakuan yang buruk. Untuk kedua kalinya beliau pergi ke Syam dengan membawa dagangan Khadijah binti Khuwailid bersama pelayan laki-lakinya yang bernama Maisarah dengan sebuah sistem perdagangan qirats. Apa itu qirats? Qirat menurut istilah orang Arab ketika itu adalah mudharabah. Qirats adalah uang yang diserahkan kepada pemilik modal kepada pekerja untuk diputar dengan keuntungan dibagi berdua, 50-50. Bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada, kemudian Maisarah pembantu Khadijah ini juga sempat melihat hal-hal pada diri beliau yang membuatnya tercengang. Saat pulang ia mengabarkan apa yang dia saksikan itu kepada tuannya Khadijah. Akhirnya Khadijah tertarik untuk menikahi beliau. Ketika beliau pulang dengan membawa keuntungan yang Allah kumpulkan untuk Khadijah di luar yang bisa diperkirakan oleh manusia. Akhirnya Rasulullah menikahi Khadijah. Saat itu beliau berumur 25 tahun. Allah Subhanahu wa taala telah memelihara, menjaga diri beliau semenjak kecilnya, menyucikan beliau dari noda-noda jahiliyah, bahkan dari setiap celah. Allah mengaruniai beliau segala perilaku yang baik, yang luhur, yang suci, sampai beliau hanya dikenal di kalangan kaumnya sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya. Karena mereka menyaksikan kesucian beliau, kejujuran beliau, ucapannya, perbuatannya, dan sifat amanahnya. Bahkan suatu saat ketika kaum Quraisy membangun Ka'bah pada saat beliau berumur 35 tahun, lalu mereka sampai pada lokasi Hajar Aswad. Ternyata mereka berbeda pendapat tentang siapa yang berhak meletakkan batu tersebut pada lokasinya. Masing-masing suku berkata, "Kamilah yang berhak meletakkannya." Kemudian mereka bersepakat bahwa yang meletakkan batu tersebut adalah orang pertama yang menemui mereka. Ternyata yang pertama kali menemui mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.